disalahartikan. Dikira tidak peduli, dikira tidak merasakan apa-apa. Padahal justru sebaliknya aku terlalu banyak merasakan. Sampai tak tahu harus melalui dari mana untuk berbicara. Aku terbiasa duduk di tengah keramaian dengan pikiran yang berisik. Suatu tawa orang lain terdengar jauh, seolah aku berada di ruangan yang sama, namun tidak benar-benar hadir. Aku tersenyum ketika semua orang tersenyum, mengangguk ketika semua orang setuju, dan diam ketika hatiku ingin berbicara. Aku belajar sejak lama bahwa tidak semua orang siap mendengar kejujuran. Ada yang bertanya hanya karena sopan, bukan karena ingin tahu. Apa yang mendengar hanya untuk menjawab. Bukan karena ingin tahu. Ada yang mendengar hanya untuk menjawab, bukan untuk memahami. Dari situ aku pelan-pelan memilih diam. Diam bukan pilihanku. Diam bukan pilihanku yang pertama. Aku pernah mencoba bicara. Aku pernah menjelaskan dengan hati-hati. Memilih kata supaya tidak menyakiti siapapun. Tapi seringkali ceritaku dipotong. Perasaanku dibandingkan. Dan lukaku dianggap biasa saja. Sejak itu aku belajar menyimpan. Aku menyimpan banyak hal di tempat yang tidak terlihat. Aku simpan kecewa. Aku simpan lelah. Aku simpan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban. Setiap hari aku membawa semuanya seperti tas yang semakin berat. Namun tak ada yang bertanya apa isinya. Orang-orang melihatku kuat. Mereka bilang aku baik-baik saja. Mereka bilang aku hebat karena jarang mengeluh. Padahal yang tidak mereka tahu, aku hanya tidak tahu lagi bagaimana cara meminta tolong tanpa merasa menjadi beban. Aku sering merasa harus selalu siap. Siap diminta mengerti, siap diminta sabar, siap diminta kuat. Namun jarang sekali ada yang bertanya, apakah kamu juga butuh waktu? Apakah kamu juga butuh lelah? Apakah kamu juga lelah? Aku lelah, tapi aku tetap bangun setiap pagi. Aku tetap menjalani hari-hari seolah tidak ada yang salah. Apakah kamu juga butuh waktu? Apakah kamu juga lelah? Aku lelah, tapi aku bangun setiap pagi. Aku tetap menjalani hari-hari seolah tidak ada yang salah. Aku tetap menyelesaikan kewajiban
tetap memenuhi harapan orang lain. Meski kadang aku lupa apa yang sebenarnya aku inginkan. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar didengar? Bukan didengar sambil bermain ponsel, bukan didengar sambil menyela, bukan didengar sambil menyela, tapi didengar dengan sungguh-sungguh. Seolah perasaanku juga penting. Aku rindu versi diriku yang dulu, yang berani berharap tanpa rasa takut, yang percaya bahwa jujur itu aman. Sekarang aku terlalu sering berhitung, menimbang-nimbang sebelum berbicara. Takut kata-kataku justru jadi gumram. Diamku perlahan menjadi kebiasaan. Awalnya hanya untuk melindungi diri, lama-lama menjadi dinding tinggi yang bahkan sulit aku robohkan sendiri. Aku ingin keluar, tapi aku takut. Aku takut tidak ada yang menunggu di luar sana. Ada hari-hari di mana aku merasa sangat kecil. Bukan karena dunia terlalu besar, tapi karena suaraku terasa tidak berarti. Aku ada, namun seperti hanya pelengkap cerita orang. Aku tidak ingin dikasihani. Aku tidak ingin dianggap paling menderita. Aku hanya ingin perasaanku tidak selalu dinomorduakan. Aku ingin diakui bahwa lelahku juga nyata, meski tidak terlihat. Aku sering menyalahkan diriku sendiri, mengira aku terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir, terlalu mudah tersentuh. Padahal mungkin aku hanya manusia yang terlalu lama menahan semuanya sendirian. Malam seiring menjadi saksi dari semua yang tidak bisa aku ucapkan. Saat dunia mulai terang, pikiranku justru ramai. Aku mengulang percakapan yang tidak pernah terjadi, jawaban yang seharusnya biasa aku katakan, dan penyesalan karena tetap memilih diam. Aku menatap langit dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar kuat atau hanya terbiasa bertahan? Apakah aku baik-baik saja atau hanya pandai menyembunyikan retak? Aku ingin sekali ada seseorang yang tidak memaksaku bicara. Namun tetap tinggal seseorang yang mengerti bahwa diamku bukan penolakan, melainkan permintaan paling halus untuk dimengerti. Aku iri pada orang-orang yang bisa dengan mudah mengekspresikan perasaannya, yang bisa menangis tanpa merasa bersalah, yang bisa jujur tanpa takut dihakimi. Sementara aku harus
berlatih berkali-kali hanya untuk mengatakan aku tidak baik-baik saja. Dalam membuatku, dia membuatku terlihat tenang. Padahal di dalam aku sering berantakan. Aku menyusun diriku setiap hari, lalu membiarkannya runtuh lagi di malam hari. Siklus itu melelahkan. Namun aku tidak tahu cara lain. Aku tidak meminta dunia berhenti. Aku tidak meminta semua orang mengerti. Aku hanya berharap sekali saja perasaanku tidak dianggap sepele. Aku yang diam bukan karena aku tidak punya cerita. Aku punya terlalu banyak cerita dan terlalu sedikit tempat untuk menaruhnya dengan aman. Jika suatu hari aku terlihat kuat, ingatlah bahwa kekuatan itu lahir dari terlalu sering bertahan. Dan jika suatu hari aku memilih diam, mungkin itu karena aku sedang mengumpulkan sisa-sisa diriku agar tidak benar-benar hilang. Aku masih di sini, masih berjalan, masih mencoba, meski pelan, meski sering ragu. Aku berharap suatu hari nanti aku tidak perlu lagi menyembunyikan lelahku di balik senyum yang dipaksa. Aku yang diam masih belajar percaya bahwa ada ruang di mana kejujuran tidak disalahpahami dan di mana perasaan tidak dianggap lemah, dan di mana aku bisa berkata aku lelah tanpa harus merasa bersalah.